Halo semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di video vlog menyetir saya. Nah, di video kali ini saya akan menjemput sebuah orderan di sebuah kampung di Tasikmalaya. Enggak kampung-kampung amat sih, ini masih daerah kota. Ini saya sedang meluncur mengikuti Google Map menuju ke tempat penjemputan. Namun ternyata saya terlewat 10 meter di belakang. Saya harus memutar kendaraan karena kalau mundur itu berbahaya. Di sini saya memeriksa lagi Google Map dan ternyata memang benar sudah terlewat 10 meter di belakang. Setelah beres memeriksa Google Map dan memastikan terlewat, maka saya pun memutar arah. Ini menunggu kendaraan aman ya dari arah belakang, karena kalau kita memutar itu harus hati-hati banget. Jangan sampai menyebabkan orang lain terganggu atau kagok apa gitulah. Jadi kalau terjadi crash kita kan berbahaya juga. Nah, ini dia belokan yang terlewat tadi. Setelah sampai di belokan ini, saya pun langsung memutar setir ke arah sebelah kanan. Jadi ini tidak memutar arah lagi ya guys ya. Ini langsung lurus masuk ke dalam gang. Setelah berhasil memutar, saya pun langsung menuju ke dalam gang. Dan gangnya ini lumayan cukup kecil ya teman-teman. Jadi kalau papasan dua mobil ini agak repot juga. Dan di sampingnya ini jurang, walaupun nggak begitu dalam, tapi cukup kalau jatuh mah sakit ya. Dan jalannya pun ini agak berlobang, tapi masih bisa dilalui aman kalau dilalui jalan seperti ini. Ini dia, saya sudah sampai di titik lokasi tujuan dan ternyata tidak bisa dilanjutkan. Ini ke sebelah kiri ini harus berjalan kaki, tidak bisa masuk mobil. Lalu saya pun menelpon pelanggan yang sudah standby di lokasi tujuan. Ternyata menurut keterangan pelanggan di telepon tadi, saya salah masuk gang. Jadi memang Google Map-nya ini masih membaca gang yang ini dari rutenya, padahal harusnya gang yang satunya lagi. Karena memang gang yang ini sebelumnya bisa dimasuki mobil. Seiring berjalannya waktu, jalan ini sudah tidak bisa dilalui lagi karena semakin banyak bangunan yang membuat jalan semakin menyempit. Kalau dulu sih katanya bisa lewat jalur ini. Sekarang saya memutar arah untuk kembali ke jalan raya, mengikuti arahan dari pelanggan melalui panggilan telepon ya, sambil memutar sambil mengobrol di telepon supaya nantinya tidak salah arah lagi. Kayak teh kalbaknya, terus ambil kanan, terus muter balik. Ya kayak tuh video call-nya. Sampailah saya di jalan raya kembali, dan ini untuk menyeberang. Hati-hati ya, karena dari arah sebelah kanan ini mobilnya kencang-kencang banget karena memang jalannya mulus, ngeri kalau terjadi sesuatu. Saya menunggu kesempatan untuk bisa menyeberang dan sekarang sudah bisa menyeberang. Dari sebelah kanan tidak ada lagi kendaraan yang melintas dan dari sebelah kiri pun juga kosong, tidak ada kendaraan melintas. Saya lanjutkan perjalanan untuk mencari gang sesuai arahan pelanggan melalui panggilan telepon tadi, dan katanya ada tiang listrik dan ada bengkel di sebelah kanan. Di situ di sampingnya ada gang. Makanya saya ini mencari-cari tiang listrik yang ada bengkelnya, dan sepertinya ini tiang listriknya di sebelah kanan. Saya tinggal, oh yang ini nih, yang ini tiang listrik dan sampingnya ada bengkel dan itu ada gang di sebelah kanan. Saya tinggal mencari belokannya saja atau putarannya. Pelan-pelan menyetirnya sambil mencari putaran, dan putaran sudah terlihat itu ada di depan. Ini sedikit lagi putarannya bisa memutar di sini. Oke, saya memutar dan biarkan dulu mobil dari arah berlawanan melintas. Sudah aman, dan ternyata ada mobil mundur melawan arah. Permisi abang-abang, mobil kuning ini mau kemana sih, gimana sih? Nah, sekarang sudah bisa melewati putaran, tinggal mencari tiang listrik yang ada bengkel di sebelah kiri. Nanti di situ ada gang dan bisa masuk menyusuri gang tersebut. Ini dia gang yang ada tiang listriknya. Saya pun masuk, langsung gaskeun. Ternyata dari arah berlawanan ada mobil mau keluar. Terpaksa saya pun mundur lagi untuk memberi kesempatan mobil dari arah berlawanan keluar ke jalan raya supaya bisa masuk saya ke dalam gang ini. Silahkan mas keluar dulu dan gantian sekarang saya masuk ke dalam gang ini.
Alhamdulillah ternyata jalannya lumayan lebar, tidak seperti yang tadi. Dan di sebelah kiri banyak warga yang sedang bekerja dan saya pun mengucapkan permisi. Dan mereka mengerjakan menambal jalan atau mengerjakan bangunan. Saya kurang begitu memperhatikan. Semakin ke dalam ternyata semakin rusak jalannya. Ini direct dog banget ya, ini aduh hancur banget, tapi masih bisa dilalui. Cukup sih untuk jalan desa, ukuran jalan kualitas seperti ini. Nah ini dia semakin parah ya teman-teman, tapi masih bisa dilalui. Aman lah pokoknya mah. Kondisi jalan ini sedikit menanjak dan sempit ya teman-teman. Pas belokan ini ternyata banyak anak-anak sekolah. Ini kayaknya anak SD yang baru saja keluar dari sekolah. Mungkin gurunya ada tugas rapat atau ada kendala lain sehingga mereka dipulangkan lebih awal. Hati-hati banget ya, karena kalau papasan dengan anak-anak ini biasanya mereka tidak fokus dan saling bercanda. Ini jalannya sempit banget, kalau ada mobil dari depan akan susah untuk menghindar. Berpapasan sama motor saja sudah sedikit repot ya, karena memang jalannya sempit. Oh ternyata ini sekolah SD-nya. Di sini ban mobil saya melindas gelas air mineral atau botol air mineral sehingga saya kaget dan si ibunya berteriak rewasnya. Ya bu, saya juga rewas dan si ibunya katanya rewas. Kaget ya, rewas itu kaget. Sekarang jalannya berganti menurun. Kalau tadi menanjak, setelah datar, dan sekarang giliran menurun. Di sini jalanannya rusak lagi ya teman-teman. Lebih parah dari yang menanjak sebelumnya. Sekarang saya mau menelepon pelanggan lagi melalui video call untuk dipandu jalannya menuju kampung atau menuju tempat penjemputan. Ini banyak anak-anak juga, sepertinya mereka pulang ke arah kampung yang saya tuju untuk menjemput barang. Di depan itu ada jalan bercabang 3, jadi saya bingung mau melewati jalan yang mana. Makanya saya dipandu sama pelanggan melalui video call. Katanya saya harus melewati belokan yang ke kanan yang pertama. Kan ke kanannya ada 2 tuh, 1, 2 dan satunya ke kiri. Nah saya pun belok ke kanan yang pertama. Tiba-tiba bocil-bocil pada ngejar dan menanyakan tujuan saya kemana. Saya tahu mereka itu mau menumpang nge-BM, maka saya persilahkan mereka untuk naik dan mereka sangat senang banget. Saya pun merasakan seperti itu dulu. Tadi beneran deket toko sama mobil mah. Kalau ini teh kan lurus. Nanyaknya Alhamdulillah ternyata sudah sampai di tujuan. Dan di samping gapura di depan ini itu adalah rumah tujuan untuk menjemput barangnya. Namun saya harus maju lagi untuk memutar arah di depan, karena memang kalau memutar arah mundur lagi itu agak susah ya teman-teman. Di sini saya perintahkan bocil-bocil untuk turun dulu karena saya mau maju lagi sedikit lagi memutar di lapangan, kata pelanggan melalui video call. Nah sekarang setelah bocil-bocil turun, saya pun maju untuk memutar arah di sini nih, di lapang walaupun kecil tapi muat ya. Kalau untuk ukuran mobil pick up mah. Tutup bolanya. Saya pun menutup panggilan video karena memang mau memutar. Kalau memutar sambil nelepon itu kan susah ya teman-teman, memutar-mutar setirnya. Ojang.
Alhamdulillah saya pun sudah sampai di tujuan, dan di sini saya disambut sama orang suruhan dari si pelanggan karena memang pelanggannya itu posisinya berada di Jakarta. Di sini saya langsung memuat barang dibantu sama orang suruhan pelanggan ya, sama ibu-ibu nih. Lagi rame banget ibu-ibunya bantuin naikin barang. Mereka nanya sambil ngonten ya Mas. Iya Bu, kata saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, dapat gendongan dari Indihiyang ke Rawabuaya Cengkareng. Ini muatannya dikit sih. Alhamdulillah. Walaupun cuma buat ongkos jalan.